Hah, ketemu lagi nih di acara bacotan Om Wok. Masih barengan sama gue, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Dan kalau misalkan lo lihat hari ini sepertinya ada yang beda, karena gue sedang jalan-jalan dan ada di parkiran, lo nggak salah cuy. Nah, di episode kali ini gue pengen ngajak lo jalan-jalan ke tempat sahabat gue. Penasaran gue pengen kemana? Stay tune terus di bacotan Om Wok. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita akan membahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Dan tentunya masih barengan sama gue, Emir Cesario, alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy, hari ini spesial nih. Kenapa? Karena hari ini gue mengajak lu jalan-jalan ke salah satu toko airsoft yang oke banget di Jakarta. Langsung nih, kenalan dulu dong Om. Ini ada perwakilan dari Maxport, dimana hari ini kita jalan-jalan di Maxport dong ya. Inilah tokonya yang ada di bilangan Pasar Baru. Gitu. Jadi langsung kok kenalan dulu namanya gitu. Nama saya Erwin. Saya dari perwakilan Maxport. Kita jualan yang biasa. Jual pisau untuk berburu. Terutama untuk berburu dan survival. Terus kita juga ada airsoft nih yang AEG atau GBB yang bisa ya kalau mau lihat mampir atau ini siapa tahu mau beli boleh, kan? siapa tahu kepincut. Iya, itu yang bahaya. Nih kayak yang ada di depan sini, nanti lah gue bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya nih Om, boleh kenalan gak nih Om? Om nih berkecimpung di dunia kayak gini nih dari kapan sih? Kalau dari dunia nembak dari SD ya, dari kecil udah hobi nembak. Berdua dengan kakak saya Temi. Kau Temi ya? Nah, sama Kak Temi. Terus mulai buka di toko ini di 4 Juli 2018. 4 Juli 2018. Udah cukup lama ya? Berapa tuh? Ada bangsa 3 tahunan lah kok ya? Ada 3 tahun. Ada 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke, buat lo yang penasaran soal sejarahnya toko Maxport itu gimana, terus juga apa sih yang ada di dalam toko ini, stay tune terus di Bacotan Om Wok, karena abis ini bakal gue bongkar lebih dalam lagi. Buat lo yang pengen mampir ke Maxport, yang perlu lo lakukan adalah datang ke daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Lokasinya gampang banget kalau lo temuin. Secara, daerah ini adalah salah satu landmark bersejarah kota Jakarta yang udah ada dari zaman company. Kalau lo udah sampai, lo tinggal cari gedung yang namanya Istana Pasar Baru. Abis itu lo masuk dari pintu depan, terus jalan lurus sampai ke arah pintu belakang, di mana lo akan ngelewatin berbagai toko-toko lain nih. Mulai dari toko senapan angin, toko aksesoris taktikal ala-ala, toko kain, sampai tukang jahitnya juga ada cuy. Nah, begitu lo sampai di bagian belakang gedung, bisa kali nengok ke sebelah kanan. Tada, ketemu deh tokonya. Tapi kalau lo kurang puas sama barang-barang yang ada di situ, gampang. Lo tinggal putar arah ke kiri, terus lo telusurin tuh jalannya. Nanti lo bakalan ketemu sama toko Maxport yang jauh lebih gede dengan varian barang yang jauh lebih banyak. Jangankan airsoft, lo mau apa? Pisau berburu, pedang, apa tombak pendekar, semua juga ada di situ. Gini, saran gue kalau lo mau main ke sini, siapin aja duit jajan yang banyak sama perkuat iman. Kenapa? Karena godaan untuk khilaf itu banyak banget cuy di mari. Oke, sekarang mari nih kita ngobrol-ngobrol, kita mengulas soal sejarah dari Maxport ini. Om, nanya-nanya nih Om. Kalau misalkan tadi kan Maxport berdiri tahun 2018 ya? 2018. Bisa diceritain gak nih sejarahnya nih dari awal sampai akhirnya kita buka toko aja lah. Gimana sih Om? Sejarah-sejarahnya gitu. Kita awalnya ini sebenarnya karena hobi pisau kan dari kecil juga. Selain hobi nembak, kita hobi pisau juga kan. Survival gitu lah Om. Survival gitu kan kita suka. Nah, sebelum kita buka toko, kita memang sudah
memproduksi dan memperkenalkan produk kita nih di luaran dengan cara ya ada pameran atau apa, kita ikut pameran. Itu untuk yang pisau tadi itu? Untuk pisau. Oke. Setelah itu, setelah customer banyak yang nanya kalau mau servis kemana nih pisaunya, atau mau asah gimana, harus kemana, akhirnya kita putuskan untuk buka toko di 4 Juli ini kan, tahun 2018 Di Istana Pasar Baru di ini? Istana Pasar Baru. Siap. Kita buka toko karena kita mengikuti semua aturan yang ditentukan oleh pemerintah dan kepolisian. Oh ya, penting itu. Akhirnya kita dapatlah izin import untuk airsoft gun. Oh, jadi sekalian memperluas pasar ya Om ya? Memperluas pasar. Karena kan juga nggak jauh-jauh juga nih. Betul. Antara berburu dengan senjata api atau senapan angin, yang sebenarnya senapan angin nggak boleh digunakan untuk berburu. Jadi untuk berburu senjata api terus beralih ke jualan airsoft itu ya nggak jauh lah dia punya ininya. Pasarnya masih deket-deket Deket-deket lah. Karena banyak kan anak-anak airsoft ini yang main airsoft setelah punya uang mereka bergabung ke Perbakin. Kayak Om sendiri nih, bukannya Om ini ada di Perbakin ya Om ya? Iya, sekarang masih dipercaya di mana? Bidang berburu. Mantap loh. Oke, jadi kalau tadi kan Om bilang awalnya pisau, terus beralih ke airsoft gitu. Iya. Terus Om sendiri kan di Perbakin ya, aktif di bidang berburu ya Om ya? Di bidang berburu. Kalau untuk di airsoft sendiri nih, Om tuh ikutan sukir nggak sih? Penasaran aja gitu. Ikut sih, ini masih ada bekas ini kemarin. Masih ada bekas ini kemarin kena yang bolt. Bolt. Ini ya? Yang produknya ini bolt ini. Ini udah hilang sih di birunya. Ya nggak apa-apa Om, itu cedera mah. Iya, Oke, ngomongin soal Maxport sendiri nih Om. Yang namanya suatu toko itu biasanya kan ada nih Om, barang-barang yang spesial banget nih, yang biasanya kayak cuma ada di toko ini gitu. Denger-denger Maxport nih keren banget nih. Ada satu barang yang sampai sekarang belum ada di toko lain. Denger nih katanya. Apa yang sepengetahuan kita memang dari pabrik ya kita untuk di Indonesia. Menuju kita untuk pegang mereknya Bolt di Indonesia. Gitu. Merek Bolt ini Bolt, nih, yang ada di depan ini nih. Ya, mau gue kasih lihat detailnya, mau gue review, nanti. Oke, selain merek Bolt ini nih, Om, ada produk apa lagi sih Om yang spesialnya nih dari toko Maxport ini untuk kelas airsoft? Kalau untuk kelas airsoft merek kita banyak ya. Cuman ada tipe-tipe tertentu yang mungkin di toko lain tuh nggak ada stoknya karena mereka stok yang baru-baru semua, jenis-jenis yang terbaru lah, senjata-senjata yang terbaru. Kita banyak yang klasik-klasik yang mungkin kayak Perang Dunia Kedua gitu kan, Vietnam era kayak gitu-gitu. Ini menarik. Jadi buat kolektor-kolektor lah gitu. Oke, jadi Maxport ini selain megang merek Bolt ini ya untuk di Indonesia, itu juga spesialis ke AEG atau replika-replika airsoft yang klasik-klasik gitu untuk collector's item. Mantap, nanti kita cek inilah stok ya. Oke, ngomongin soal airsoft nih Om. Airsoft itu kan perkembangannya dari tahun ke tahun ya naik turun lah ya kayak roller coaster. Kalau dari mata Om Erwin sendiri gimana sih? Dari mata seller nih perkembangan airsoft dari dulu sampai sekarang. Sok Om. Kalau dulu saya juga pernah ngalamin ya jadi pemain airsoft gitu kan di tahun-tahun 2004-2005 lah. Itu kita yang main yang ngumpet-ngumpet, yang serba takut bahwa airsoft tuh mainan yang dianggapnya tuh kayak senjata bodong gitu. Karena emang dosanya dia adalah ya bentuknya satu banding satunya itu sebetulnya sih. Tapi setelah dari pihak kepolisian melegalkan atau meresmikan bahwa mainan airsoft ini bisa dibawa secara resmi ya untuk bermain, dan sekarang juga banyak tempat-tempat untuk main kan. Ya lebih bagus sih dibandingkan dulu gitu. Jadi kita main satu lebih aman, kedua nggak deg-degan lah. Itu dia tuh. Faktor deg-degannya double kalau dulu kan. Kalau sekarang ya cuma deg-degannya kalau kita keluar kesamber BB nggak gitu. Itu aja sih. Iya sih, bener. Oke,
ngomongin masih soal seputar perjalanan dunia airsoft nih Om. Kalau Om ngeliatnya tadi kan dari sisi seller gitu ya, sekarang kita jadi lebih enak, buka toko juga udah bisa pajang begini. Kalau dulu kan jualan mungkin ngumpet-ngumpet, semua di bawah meja. Kasih katalog aja. Iya. Tahuan angkatannya berarti. Oke, nah berhubung sekarang udah ada yang namanya regulasi nih Om. Kan jadi nggak sesimpel dulu lagi ya. Dimana kalau dulu tuh ibaratnya ya kita punya uang, kita datang langsung beli gitu. Kalau sekarang kan ada ininya nih, ada regulasi yang mengatur ya. Kira-kira nih buat teman-teman mungkin yang mau baru mau kecemplung di dunia airsoft, mungkin dia baru mau beli unit airsoft sendiri, terus mampir nih ke sini. Kira-kira apa aja sih Om yang dibutuhkan? Karena kan sekarang kan ada surat-suratnya ya. Iya. Boleh Om sok dijelasin kira-kira butuhnya apa aja? Yang pasti data-data yang dibutuhkan untuk kita kirim ke Polda dan ke Mabes. Itu kayak pas foto, terus fotokopi KTP, fotokopi KK, SKCK, surat keterangan bebas narkoba dan surat kesehatan. Itu semua harus lengkap dibawa. Harus lengkap. Gitu. Harus lengkap. Terus kalau memang sudah bergabung dengan tim airsoft, ya paling kita butuhkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu sebagai surat tambahan aja dari klub gitu. Oke, jadi itu juga perlu ya Om ya. Itu perlu juga. Penting gitu. Jadi ya kan kita tahu di Indonesia ada 3 induk yang menaungi ini. Betul. Gitu. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja maunya kemana gitu. Itu satu tadi soal perizinan gitu. Kalau misalkan di Maxport sendiri nih, misalnya ada orang yang datang tapi dia tidak ada timnya atau tidak bernaung di bawah klub, itu gimana Om? Mau mungkin diarahkan kemana atau mungkin Maxport ini siapa tahu ya punya tim airsoft sendiri gitu kan, kita nggak tahu. Kita punya tim sendiri. Kita punya tim Alpha. Tim Alpha? Tim kita tim Alpha. Kebetulan juga pengurusnya juga ya memang teman-teman juga gitu kan. Kita bergabungnya ke Prograsi. Siap. Boleh lah sekali-sekali nanti kita interview sama timnya kali Om ya, kenalan kan, kalau tidak kenal tidak saya cinta. Oke, gue masih akan ngobrol banyak hal lagi nih sama Om Erwin di sini. Buat yang penasaran, stay tune terus di Bacotan Omo. Oke, Kak Erwin. Tadi kan kita udah ngobrolin ya spesialisasinya Maxport di mana, terus segala macam lah yang dibutuhkan untuk bisa membawa pulang unit airsoft dari sini. Nah, pengen tahu nih kok, kira-kira ya kalau di Maxport gitu ya, bisa PO nggak sih? Misalnya nih kan tadi kan Maxport kan, kok bilang kan kita nyediain spesialis unit-unit yang klasik nih, yang kolektor item gitu juga. Berarti kan secara pangsa pasar sebenarnya itu kan segmented banget nih. Iya. Misalnya ada yang, gue pengennya mau model ini, gue nggak mau tahu, gue harus punya model ini. Dan itu kan biasanya tidak tersedia di toko gitu kan, readily available. Kalau di Maxport sendiri gimana sih kok? Kita PO sempat kita buka. Waktu itu sempat kita buka. Nah kebetulan kita SI kita saat ini kuotanya sudah habis nih. Oh, penuh nih. Lagi penuh lah gitu kan. Tapi kita juga nggak pernah menutup orang untuk PO gitu. Karena kan SI itu kita bisa minta kuota kembali. Betul. Gitu. Tinggal perpanjang. Bisa diatur lah ya. Nggak perlu repot. Nah, untuk yang mau PO nih kok, misalnya ya, datang ke sini gitu. Syarat-syaratnya apa aja sih kak kalau untuk PO suatu unit airsoft itu? Syaratnya sudah pasti, biasanya yang PO ini kan pemain nih. Atau kolektor yang hardcore lah gitu ya. Rata-rata mereka sudah punya klub, sudah tahu lah aturan-aturan yang berlaku sekarang gitu kan. Ya paling nanti dari sisi pembayarannya aja gitu. Dari sisi pembayarannya biasa kita minta DP nih. DP atau nanti pas barang nyampe ini tergantung sih, itu beda-beda. Maksudnya tergantung barangnya juga yang di PO gitu. Tiernya ya, makin tinggi kita kan nanti lihat kalau misalkan mereka nggak jadi, apakah barang ini masih bisa dijual ke yang lain? Jual yang lain. Kalau memang masih bisa pun kita juga nggak gitu takut sih sebenarnya. Paling kita tetap minta DP. Gitu. Balik lagi karena kalau misalkan barangnya sangat spesifik dan sangat segmented kan nggak, ya bukan selera semua orang gitu ya. Let's say rata-rata di airsoft itu senangnya nyarinya yang model-model AR begini nih gitu.
tiba-tiba misalnya gue nih kok, gue pengen MG lah misalnya, MG42 gitu, itu kan nggak semua orang mencari itu gitu kan, itu berarti lebih ini lagi lah ya, DP-nya gitu. DP atau mungkin pelunasan kan? Oh iya, langsung bayar. Terus kalau soal urusan bayar membayar nih kok, kira-kira nih di Maxport ada nggak sih cicilan atau apa gitu? Siapa tahu kan? Siapa tahu. Kalau cicilan sebenarnya kita ada beberapa akun di marketplace yang ada di Indonesia. Itu nanti kita bisa misalkan dipilih nih barang mau yang mana, kita upload ke marketplace mana, kan bisa digunakan tuh cicilannya berapa persen yang yang berapa bulan gitu kan, dengan 0% gitu. Jadi nggak usah ribet lah ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Sama satu lagi nih kok, yang namanya toko itu kan nggak pernah bisa lepas dari after sales ya sebenarnya. Karena kan ada juga beberapa pengalaman teman-teman di luar sana gitu ya, dia beli airsoft, udah beli putus aja, besok barangnya rusak atau apa, ya udah nggak bisa dibenerin atau apa. Kalau di Maxport sendiri tuh gimana sih kok? Pada intinya sebenarnya airsoft itu dari dulu dulu kan nggak ada yang namanya garansi atau apa ya kayak jaminan, wah kalau rusak dapat garansi 1 tahun, nggak ada seperti itu. Tapi kita bisa terima servis di Maxport sendiri, bisa terima servis dan tune up tuner juga untuk upgrade untuk apa gitu. Kita punya itu gitu. Mantap, itu tuh yang penting tuh ya kan. Kalau enggak orang udah ya kita semua tahu airsoft itu bukan mainan murah ya sebetulnya. So kalau ada apa-apa langsung jadi bangkai kan sayang kok. Kan sayang buat jadi ganjilan pintu lah. Oke, ngomongin soal customer nih, boleh gak nih kita ngomongin customer dikit nih ya? Kira-kira kalau di Maxport ini selama perjalanan nih ya tahunan, pernah ada klien-klien yang lucu gak sih kok atau apalah gitu yang paling berkesan gitu misalnya pengalaman ya? Ternyata ada sih, banyak sih sebenarnya banyak, cuman ya nggak terlalu yang gimana. Yang aneh-aneh gitu enggak ya? Enggak sih, nggak ada yang aneh-aneh sampai gimana enggak. Ada yang lucu nggak? Yang lucu banyakkan itu customer yang datang mereka bukan dari pemain sebenarnya. Ada beberapa customer yang bukan dari pemain yang mereka nanyanya masalah airgun yang jelas-jelasnya sudah dilarang. Oh iya, itu nggak boleh. Jangan coba-coba. Dan mereka nanya lagi, ada nggak airsoft yang bisa di-upgrade menjadi senjata api? Itu semua itu jangan pernah cari di Maxport. Kalau yang aneh-aneh, yang dalam artian yang melanggar aturan atau peraturan di Indonesia ini, kita nggak pernah ada gitu. Jadi ini sesuai hukum aja lah yang berlaku gitu. Dibanding kita dihukum kan? Iyalah, kita mentaati hukum. Nah biasanya nih kok kalau misalkan ada ya kita nggak judgmental juga ya. Mungkin orang-orang itu ya belum tahu airsoft secara lebih dalam dunianya ini apa juga gitu kan. Ya pasti ada juga lah, lu dulu pernah di masa kegelapan itu kan gitu. Kalau kayak gitu datang ke Maxport, biasanya gimana tuh kok cara ininya ngasih taunya, ya dia lebih paham atau penjelasannya? Gitu. Biasanya kita kan selalu ada nih yang kita print tuh aturan dari kepolisian yang kita sudah print dan kita jilid, langsung kita edukasi di situ. Kita membantu juga pihak kepolisian untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya apa sih yang boleh, yang dibilang kategori airsoft seperti apa. Terus yang boleh itu ya kayak gimana, terus mainnya seperti apa yang diperbolehkan. Kalau untuk cabang prestasinya ke arah mana sih gitu. Kan kalau airsoft ini paling kalau prestasinya kan ke AAI PSC ya, gitu. Terus kalau airgun tuh nggak boleh karena apa? Terus ciri-cirinya airgun seperti apa itu yang kita edukasi ke masyarakat gitu. Betul. Oh ya, makanya kalau mau main airgun, daripada main airgun mendingan main PCP aja. Nah, sekalian. Langsung ke Ko Erwin. Nantilah kita main-main ke Perbakin bareng lah kok ya. Oke, satu lagi nih yang pengen gue tanya kok sebenarnya. Kan Koko juga main airsoft udah dari 2004 ya, dulu ya gitu. Kalau dari mata Koko pribadi nih, kira-kira airsofter yang dulu sama airsofter yang sekarang tuh gimana sih perbedaannya gitu? Dunia inilah gitu. Kalau dulu kita mungkin lebih kompak kali ya. lebih solid lah dibandingin sekarang.
Kalau sekarang kan lebih yang, gear gue nih lebih top dibandingin lo gitu kayak gitu. Udah mulai berkubu ya. Kalau dulu kan masih yang kita ngumpul bareng di sini main kemana gitu. Itu lebih solid lah, tapi ya masih oke lah, masih belum yang sampai menjadi masalah gitu. Dan ini bukan pukul rata juga sebetulnya gitu. Masih yang asik-asik masih bagus. Asik-asik. Tapi kalau untuk dari Kokoh nih pribadi sama dari Maxport, harapan kedepannya untuk dunia airsoft di Indonesia tuh kayak gimana sih? Harapannya kedepannya nih? Untuk dunia airsoft di Indonesia sebenarnya kalau memang diadakan pertandingan resmi dari 3 induk gabung gitu ya. Let's say kayak PMJ kemarin misalnya gitu, PMJ Cup. Diadakan pertandingan rutin, terus mau skirmishnya atau AIPSC-nya ya. Jadi dari situ kan kita dapat atlet-atlet ini memang belum resmi bisa masuk ke KONI gitu kan. Tapi kan di luar negeri sendiri kan sudah ada yang mereka pertandingan juga kayak gitu. Udah ada wadah yang Sudah menaunginya lah ya. Jadi siapa tahu nih kita Indonesia bisa kirim ke sana kan. Siap, itu harapan kedepannya nih. Iya. Tapi misalnya nih kok, let's say ya 2-3 tahun lagi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi kenyataan nih, Indonesia sudah bisa mengirimkan atlet airsoftnya secara resmi ya, membawa nama resmi Indonesia keluar. Kira-kira Maxport tuh siap nggak sih buat mendukung lah gitu? Siap banget. Kita siap banget pasti. Gitu, jadi Tenang lah itu. Oke, apa lagi yang pengen ditanya? Anjing gue jadi lupa Paling gitu. yang perlu diingat, jangan sampai menyalahgunakan airsoft. Nah, iya. Penyalahgunaan itu jangan sampai ini, taati peraturan yang ada. Terus kita juga selalu punya visi misi ke depan itu selalu mengedukasi atau memberikan informasi kepada teman-teman yang baru ataupun yang sudah bermain airsoft. Nah ini sih sebenarnya yang pengen gue tanyain ya berikutnya ke Ko Erwin gitu. Airsoft ini kan sekarang juga masanya udah berubah ya gue ya, seperti yang kita tahu banyak pemain-pemain baru gitu. Kalau pesan Maxport nih untuk mereka yang baru-baru main atau yang baru mau main apa kok? Pesan Selain tadi ya menaati peraturan gitu. Ya pasti jadilah airsofter yang cerdas, yang tahu harus main di mana dan waktunya kapan, di tempat yang tepat lah gitu istilahnya. Jangan ya kita di jalan tol senggolan keluarin airsoft atau macem-macem lah gitu kan. Gak mati juga. Paling bentol kayak gini nih. Iya, cuma gitu. Jadi ya itu aja sih kalau dari masa pesan-pesan dari saya tuh kayak gitu, biar nggak ada masalah ke hukum lagi yang mungkin kalau banyak kejadian penyalahgunaan nanti kan dari pihak kepolisian mungkin saja bisa mencabut izin yang sudah ada. Betul. Yang susah bukan Anda saja, Semua. kita gitu. Kalau misalkan izinnya dicabut, ini toko kan nggak ada lagi kan. Kalau toko nggak ada, kita mau main gimana? Dan setiap main pasti digerebek gitu kan. Jangan. Jadi intinya ya taati peraturan lah. Nanti peraturan yang ada. Mungkin kalau nggak tahu bisa nanya kan. Silakan. Nanya juga nggak bayar. Nggak gigit. Enggak. Disediain aqua lagi. Iya, enak tuh deh jeruk. Gitu. Oke, kira-kira cukup lah ya ini ya pengenalan soal SIM Maxport ini karena berikutnya, nah gue penasaran banget nih sama barang yang ada di depan sini nih kok. Boleh ya abis ini kita bongkar-bongkar nih kelebihannya apa sih si Bolt ini. Ya udah buat lo yang pengen tahu kelebihannya Bolt ini apa, terus ya mungkin harga juga ya, mungkin yang pengen punya ada varian model apa, gampang. Stay tune terus di Bacotan Om Wok, jangan lupa like, comment, subscribe, share gitu. Karena kita pasti akan ngebahas berbagai hal menarik lagi seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gua, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan Anda. Dan masih sama Kokoh yang keren banget di samping ini loh, Ko Erwin. Ya udah, akhir kata pantengin terus Bacotan Om Wok dan tungguin episode berikutnya. Sampai jumpa.